Pak Deddy, itu Pak Deddy, bener kata Pak Deddy tuh. Kalau alamnya dijaga, alamnya itu nggak dijual ke sebuah perusahaan air mineral. Lihat tuh Pak Deddy, ketahanan pangan. Kerak telur, es krim, ada bakso bakar, ada cireng, tuh, ada bakso tahu, ada SP, ada telur gulung, wah segala macam. Warga-warga di sini betul-betul merasakan dampak ekonominya. Pak Deddy, Pak Deddy. Saya tiap hari nanam pohon kelapa. Kenapa? Ini pohon yang paling kokoh. Kemudian nanti itu apa yang dilahirkan dari pohon kelapa itu minyak. Dulu kita di mana di Jawa Barat penghasil minyak terbaik? Ciamis. Minyak keletik. Saya tahu betul pada saat minyak keletik dikonsumsi oleh kita, dikembangkan pikiran bahwa minyak keletik itu mengandung kadar kolesterol tinggi, berbahaya bagi kesehatan. Terus itu yang baik itu adalah minyak sawit. Sekarang dibalik lagi, yang terbaik itu adalah minyak kelitik barat. Itu begitu. Kamu ketinggalan. Yang bagus ini. Saya katakan, saya bertemu dengan orang-orang yang pinter. Dia ketawa. Apa itu? Kalian itu menuju ke tempat saya pergi. Kenapa? Kita ngikuti peradabannya orang lain. Orang lain sudah meninggalkan peradaban itu, dia menuju ke peradaban kita. Makanya saya berulang-ulang, kenapa saya mulai dari isu Sunda? Kenapa? Karena orang Jawa Barat itu Sunda. Tadi diceritakan, pada saat Nabi Muhammad lahir, kita sudah ada Salaka Negara, sudah ada Taruman Negara, sudah ada Galuh. Artinya apa? Pada saat orang lain Zahiliyah, kita ini sudah berperadaban. Dari sisi sebagai bangsa, saya sangat bangga sekali pada saat Nabi Muhammad diutus untuk mencerahkan pikirannya orang Jazirah Arab. Orang Sunda sudah punya kerajaan, orang Sunda sudah punya peradaban, orang Sunda sudah punya sistem, dan hidupnya tidak pernah berperang dan berbunuh-bunuhan. Sehingga kujang, jangan salah, kujang bukan alat perang, kujang adalah alat sistem pertanian. Bangsa Sunda tidak pernah berperang. Hidupnya menjunjung tinggi apa? Dedehan, pelasan, asihan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poek segala. Sehingga menjadi bangsa defensif. Kenapa menjadi bangsa defensif? Tanahnya sudah subur. Nggak usah. Biasanya bangsa yang suka perang itu adalah bangsa yang di tanahnya kering. Dia mencari sumber energi, dia mencari sumber pertanian. Kita bangsa gala ayak, makanya gaya hidupnya si Kabayan. Kenapa gaya hidup si Kabayan? Beri ngagerek jeringin una bubu menang laut. Kenapa jadi begini hari ini? Karena hari ini di Jawa Baratnya sudah ada keragaman orang, dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, semuanya hidup bersatu di sini. Maka sekarang kita berkompetisi, nggak bisa nganterin lagi nagere celi. Lemu nagere celi mah celi terus kayak ini, jangan benangku batu. Allah, makanya dirubah lagi oleh saya, harus kecepatan, tepat waktu, efektif. Dan saya contohkan di acara-acara provinsi, MC cuma pertama kesininya nggak usah. Kenapa? Menghambat waktu dan cermin orang bodoh. Kenapa sering hormat bodoh? Itu jadi gubernur-gubernur yang gak ngerti apa-apa. Diukwe di tita, maju ke depan pidato aja disuruh. Yang terhormat Bapak Guru kami, persilahkan, maju dulu, persilahkan, ambil kesempatan dulu, jangan nunggu dipersilahkan. Gak boleh lah. Efektif, satu hari sekian acara. Kenapa saya ingin mengefektifkan ini? Kenapa? Karena keuangan saya efektifkan, waktu saya efektifkan, kinerja. Ini saya kasih tahu ke teman-teman DPR. Ini aja yang menarik di Pemda Jabar. Pada saat pegawainya full kerja, kinerjanya lemah. Pada saat pegawainya setengahnya yang kerja, setengahnya di rumah, kinerjanya malah lebih bagus. Kenapa itu dilakukan? Duitnya kan kita berkurang 2,458 triliun. Saya harus ngirit listrik, saya harus ngirit air, biar kemudian jalan nggak usah macet kalau pagi-pagi. Akhirnya pegawainya setengahnya sekarang WFH di rumah aja. Kemudian lebih produktif saya lihat, dan mereka pendapatannya
kedepannya lebih baik. Kenapa? Tiap hari nggak usah jajan di kantin, nggak usah ngongkos mobil. Tapi kan energi kerjanya ini alam sudah beda, bukan alam lagi berkumpul hari ini. Hari ini adalah alam berproduksi. Produksi hari ini nggak usah lagi panas-panasan, bisa jadi sambil hiburan. Memang dunianya sudah dunia digital. Kalau ada rakyat dipersulit di kantor pemerintahan, ingat, kalian digaji dari uang rakyat, bukan untuk jadi raja kecil di pemerintahan. Jadi siapa aparat yang sombong dan mempermainkan warga, siap-siap saya pecat hari itu juga. Keren abis. Hai, pinjam ke sini ya. Keren abis. Cakep. Subhanallah. Ini birokrasi modern. Tetapi kalau untuk pendidikan dasar nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Yang dibentuk adalah karakter manusia, bukan mesin. Kalau SPJ bisa dibuat di rumah, klik kirim. Tapi pembentukan karakter nih yang Sukmaya harus belajar baca, nggak bisa. Yang diurus adalah hati, bukan mesin. Yang diurus bukan angka-angka, tapi manusia. Jadi saya tidak setuju anak SD menggunakan HP, anak SMP menggunakan HP. Kenapa? Pembentukan karakter dasar. Mereka harus tahu cara minum, mereka tahu cara makan, mereka harus bisa berlari, mereka harus bisa berjalan, mereka harus bisa bernyanyi, mereka harus bisa baca sastra, mereka harus bisa main musik, mereka harus bisa berinteraksi sosial. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan harus manusia. Pada akhirnya yang dunia digital juga ada waktunya bertemu. Kenapa? Karena rindu tak pernah tertahan. Nanti ada kangennya, pegawai-pegawai Pemda kangen berkumpul sebulan sekali bertemu. Kenapa? Karena rindu itu tak bisa dibantu, tak bisa hanya dengan video call, tidak hanya dengan chat. Pada akhirnya kita adalah manusia nyata, bukan manusia maya. Nah, kerangka ini harus dibangun sehingga apa? Ini tantangan buat Tempo. Kalau selama ini selalu dikatakan dosa besar itu berzina, iya. Judi, iya. Tapi menurut saya hari ini harus ada yang ditingkatkan. Dosa yang paling besar itu adalah merusak alam. Paling besar. Yang berzina hukumnya dirinya dan istrinya dan keluarga. Tapi membabat hutan di Ciwidey, membabat hutan di Pangalengan, banjir lumpur, triliunan uang dikeluarkan menormalisasi Citarum, pada akhirnya tidak bermakna karena lumpur gunung masuk Citarum dan meluap. Berapa penderitaan yang dialami oleh banyak orang. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan seburuk-buruknya manusia adalah yang melakukan kerusakan di muka bumi. Kenapa? Karena kerusakan alam memperpendek umur bumi, bukan hanya umur dirinya, tapi umur bumi, mempercepat proses kiamat. Dan sekarang kiamat mungkin terjadi karena teman saya namanya Ahmad sudah punya cucu, dia dipanggil kiamat sekarang. Ini para bupati hadirin, saya terima kasih. Ini penting, Pak. Jadi apa concern kita, agama kita hari ini? Saya kemarin ketemu dengan ketua Persis, ketua Muhammadiyah, ketua NU. Saya bilang fikih yang paling kuat hari ini adalah fikih lingkungan. Kios-kios di pinggir jalan akan saya rombak semuanya nanti. Gak akan ada kios yang pakai plastik hijau. Semuanya nanti didesain berarsitektur Sunda, semuanya rapi. Nanti yang dagangnya mau saya pakai, kalau kamu gak nurut sama saya, tutup tempat dagangnya. Pakai kebaya, pakai kebaya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.